Halo DN-aku, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Itu adalah ciri khas yang biasanya muncul pada Daniel AB ketika menyapa para investor atau member dari DNA Pro. Oke, kita akan memberikan update ya terbaru tentang DNA Pro. Yang kita update adalah keresahan ya para investor atau member DNA Pro ya. Sebelum kita lanjut, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini ya. Sudah berlarut-larut ya, DNA Pro itu memberikan janji-janji manis pada para investor dan membernya, dan para investornya itu selalu optimis, lalu penuh semangat karena DNA Pro, terutama Daniel AB, selalu memberikan motivasi positif setiap kali dia muncul ya, dan memberikan penjelasan yang membuat para investor membernya merasa nyaman ya, merasa harapannya untuk bisa WD itu terkabulkan gitu ya. Tapi kenyataannya janji-janji manis yang sudah sering dilontarkan oleh Daniel AB itu selalu tidak tepat waktu, selalu ada lagi janji-janji manis yang muncul ya. Seperti biasa yang kemarin-kemarin dulu itu selalu janji ini, janji itu, janji manis ini, janji manis itu gitu ya. Sampai tidak disadari oleh para member investornya gitu ya, bahwa dia telah jalan-jalan ke luar negeri ya, ke Turki gitu ya. Dan itu pun kalau seandainya tidak ada yang tahu ya, terutama member yang mungkin punya akses informasi yang lebih lengkap, itu kemungkinan besar Daniel AB atau DNA Pro tidak akan klarifikasi di sosmed ya. Dan kemarin janjinya dia itu tanggal 14, 15 dan seterusnya ya. Tanggal terakhir itu adalah update-nya itu adalah update tanggal sekitar tanggal 17 kalau nggak salah, masalah dia keluar negeri ya. Tapi untuk update daripada WD itu adalah tanggal 13, tapi kenyataannya tanggal 14, 15 itu WD nya tidak all itu ya, ternyata hanya 15% ya menurut versinya Daniel AB. Tapi berdasarkan versi teman-teman yang lain itu tidak sampai 1% malahan gitu ya. Jadi benar-benar janji manis yang manis sekali ya, yang membuat para investornya agak gimana gitu ya. Kita coba akan dengarkan curhatan para investor dan member-member daripada DNA Pro ya, yang kemarin itu Bapak Daniel AB yang katanya mau ngurus ke Rusia, ternyata alasannya adalah nggak bisa masuk ke Rusia gitu ya, dan janjinya akan kembali ke Indonesia dalam minggu-minggu ini ya. Oke, kita akan lihat ya bagaimana curhatan para membernya DNA Pro ya. Ini adalah daripada WA-nya Bapak Ahmad Sahroni ya, DPR RI ya, dimana dia mengirimkan para grup top leader itu mensomasi PT DNA Pro Academy ya. Di sini jelaskan ini dari leader melayangkan somasi ke manajemen DNA Pro Komandan, terus dijawab siap, kalau bisa bantu di app Komandar biar viral gitu ya. Jadi minta untuk diviralkan ya. Kita akan lanjut daripada curhatannya lagi ya. Ini dari grup Digital Net Asset ya, DNA ya, grup ya, AW. Dari 200.000 member yang paid 559 sampai 7
6 orang saja, parah. Maksudnya hanya segelintir orang ya yang bisa cair ya. Harus dijawab oleh Sakuragi. Total member 200.000 bro. Jadi ya kalau dari 200.000 ke 559 sampai 776 itu hanya baru 0,4% ya, nggak sampai 1% ya. Terus dijawab oleh Fitri Puspita, baca notnya. Terus ditimpali lagi oleh Boing Bing, maksudnya. Terus Vesnus menjawab, iya 200.000 kali 0,4% kan cuma 800. Terus Sakuragi menjawab lagi, 800 dibagi 200.000 aja baru 0,0004 gitu ya jawaban Sakuragi ya. Di sini dia menjelaskan bahwa dari 200.000 member yang dibayar nggak ada 1% gitu ya. Kita lanjut lagi ya. Lalu dijawab lagi oleh Sakuragi, masih jauh bro, katanya udah sampai 15% ya. Dia ngomong katanya sudah 15% ya. Memang Daniel Abre di update terbaru sekitar tanggal 17 itu memang mengatakan sudah 15%. Lalu Venus menjawab, itu kalkulatornya AB Sakuragi, ini 1% aja belum nyampe lo. Sakuragi itu menjawab 1% aja belum ada, sedangkan Venus 15% itu adalah kalkulatornya AB. Kalau kita teliti sendiri itu enggak ada 1% gitu ya. Lalu dijawab lagi oleh admin kalau nggak salah, estimasi kelar selesai semua 15 sesudah 20 tahun, sabar, dana masih diputar di bisnis tambang batu bara. Kalau sistemnya kayak gini terus gitu ya, itu admin daripada Digital Net Asset ya. Ini adminnya bisa jadi ini adalah juga korban ya, korban dari DNA Pro gitu ya. Kita lanjut. Lalu ada yang mengatakan kita lagi ada di grup baru khusus mau nuntut funder, semoga berhasil ya Pak. Ya Pak, bisa telepon, lagi meeting saya Bu. Pak, ini ZAB udah lost kontak, hasil zoom tadi VV sama Indra yang juga lost kontak. Ini harus cegat yang masih di Indonesia biar nggak keluar negeri. Takut Joshua ikut lari. Coba Pak dimasukkan ke pembicaraan meeting ya. Ini ada seseorang ya. Ini adalah screenshot daripada hasil meeting dengan khusus ya. Itu untuk mencegah daripada para founder-foundernya untuk tidak lari ke luar negeri. Nah, screenshot ini dimasukkan ke grup Digital Net Asset ya. Ini ada orang yang profilnya Joshua, itu kurang tahu ya Joshua itu siapa ya. Takutnya ikut lari, apakah dia termasuk daripada top leader atau enggak ya. Karena top leader daripada DNA Pro itu sepertinya sudah mulai cuci tangan ya guys ya. Artinya mereka ikut-ikutan untuk menuntut manajemen, terutama Daniel AB untuk mengembalikan uang member gitu ya. Padahal kalau Anda teliti itu yang paling dirugikan adalah member, sedangkan para leader maupun founder, stako founder itu kalau dikalkulasi biasanya mereka semua sudah profit atau untung, atau setidaknya modalnya sudah kembali gitu ya. Dan rata-rata itu mereka sudah profit gitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya kalau dipikir-pikir secara matang, dan mereka sendiri sebenarnya sudah tahu informasi-informasi penting daripada DNA Pro gitu ya. Jadi
bisa dikatakan kalau analisa saya mereka mau cuci tangan gitu ya, mau cuci tangan agar tidak di permasalahkan secara hukum oleh para member di bawahnya ya. Ini juga ada grup yang lain ya, namanya Robot Trading Indonesia ya. Di sini juga setelah DNA, next siapa lagi yang tumbang gitu ya. BD menjawab, berani nggak mau kapan waktunya. Tadi disuruh tunggu, sekarang nyari duit. Walah. Setelah DNA next siapa lagi yang tumbang? Dia nongol, udah bisa WD dia ya. Kan udah dimulai scam semua, nggak ada ya lagi robot-robotan. Iya, tiap hari gitu ya. Percakapan dari grup-grup WA yang lain ya. Perlu dipahami ya, sekarang ini banyak sekali muncul grup-grup WA yang jadi korban dari robot trading ya. Karena mereka merasa dirugikan oleh mereka, dijanjiin palsu gitu ya. Lalu di grupnya Nasional DNA Scam ya, ada jawaban atau balasan ya, aku gak tahu Bekasi daerah mananya, itu tanya Stephen ya, rumahnya di Bekasi. Lalu dijawab oleh Giovanni Viviana ya, aku nggak tahu Bekasi daerah mananya. Kalau Stephen aja dapat cuannya gede, pasti atasnya si Jerry lebih gede lagi ya. Dia ngomongin kalau Stephen aja cuannya gede, apalagi Jeffrey di atasnya. Kita bidik dulu founder-foundernya, namanya juga founder, penemu atau pembuat pertama grup Octopus ya. Dia mempertanyakan daripada grup Octopus ya, grup Octopus gitu. Jadi jangan cuma fokus sama Stephennya aja, karena dia doyan flexing, atasnya dia juga dilupain, kudu disikat juga ya. Jadi Giovanni Viviana itu mengharapkan ya, terutama Stephen juga diburu, di atasnya Stephen juga diburu gitu ya. Terus NA menjawab, temen gue penipu sumot juga tinggal di sana ya. Lalu dijawab oleh NA ya, membalas daripada menambahi jawaban dari Giovanni Viviana ya. Jadi sumot ya, suntikan modal ya, askes itu juga penipuan ya, sudah rug juga, sudah scam juga ya. Itu luar biasa sekali ya, besarnya uang berapa triliun gitu ya. Terus dijawab oleh Giovanni Viviana, jangan salah lo, jadi bisa beli Alphard, Mustang, Lexus, cuma dia nggak terlalu flexing macam Stephen ya. Jadi Giovanni Vivian itu menjelaskan kalau Jeffrey itu beli Alphard, Mustang, Lexus gitu, cuma dia tidak flexing ya. Flexing itu mempertontonkan sesuatu yang telah dimiliki atau dia beli gitu ya. Ini juga ada yang memberikan komentar ya, namanya Sicilia ya. Fanatik boleh, goblok jangan. Terkadang fakta memang menyakitkan, karena itu jangan tutup mata, tutup telinga. Kalau sudah ada desas-desus dan kabar kontra harus sedikit banyak didengarkan, baru disaring mana yang masuk akal, mana yang enggak. Kalau tutup mata terus ya akhirnya masuk ke lubang, padahal sudah diteriaki ada lubang di depan. Jadikan pelajaran berharga, yang penting sekarang move on dan dipikirkan jalan hukumnya aja bagaimana. Lalu ada orang yang menimpali ya, iya itu kan ke Turki Januari pas DNA disegel langsung berangkat dia gitu ya. Terus ada Rahmat Dodi itu mensupport daripada Sicilia, setuju Ci. Lalu ada yang kasih gambarnya preman pensiun ya. Kalau Anda pernah lihat preman pensiun itu, bosnya itu setiap ada sesuatu itu memberikan, kumpulkan pasukan kita ngopi bareng gitu ya.
Lalu ada yang Islena ya, gue kemarin udah laporin co-founder semua masuk founder biar masuk di Ciduk ya. Lalu anti PS memberikan link gitu ya. Jadi memang kalau kita ingin cepat ya, yang kita laporkan adalah para founder, co-founder, leader yang mengajak Anda ya. Ini berita dari Berita Pecah ya. Kutipan pecah, kaya itu bukan masalah akumulasi harta, namun distribusi harta. Saya hanyalah manusia biasa yang hanya dititipi sesuatu yang akan diambil kembali pada saatnya nanti, sehingga yang ingin saya tinggalkan adalah saya akan diingat sebagai orang yang dapat mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik ya. Ini adalah Daniel Z atau Fauci. Dia itu menggelapkan, termasuk founder ya, foundernya daripada DNA Pro ya. Ini dari grup mana ya, kurang tahu ya. Kan di DNA Pro itu punya grup leader ya, yang terkenal dengan Mister Cuanisasi ya. Kalau ini mungkin sudah banyak yang tahu ya. Kenapa pilih DNA Pro? Satu, karena yang tidak dipunyai semua industri robot selain DNA Pro adalah transparansi. Kedua, kita semuanya dalam hal apapun selalu terbuka. Ketiga, di sini tidak ada yang ditutup-tutupi satupun. Sampai hari ini selalu kita buka. Bahkan bukan lagi buka, tapi sudah telanjang. Nah, ini adalah Daniel AB. Daniel AB itu nama lengkapnya yaitu Eliezer Depiri ya. Ini memang sudah tidak asing ya, karena dia adalah di Direktur DNA Pro dan selalu memberikan motivasi kepada para investor, para membernya. Yang terakhir itu dia memberikan klarifikasi bahwa dia memang ke Turki lalu ke Rusia ya. Lalu yang satu ini adalah Pendeta Daniel Hendrata ya. Dia seorang lead pastor anugerah Cuk gitu ya. Mulai hari ini kamu punya kuasa, dengan kuasa itu kamu akan menunjukkan kesultananmu. Semua orang di luar sana termasuk para security dan tukang parkir, mereka harus tahu ada kesempatan untuk mereka menjadi sultan. Karena itu jadikanlah semua bangsa sultanku. Daniel Hendrata ya. Pembekalan rohani di kantor pusat DNA Pro Neo Soho Capital lantai 37 unit 3707. Itu adalah kutipan yang dipakai oleh Pendeta Daniel Hendrata ya, waktu memberikan pembekalan rohani di kantor pusatnya DNA Pro ya. Dan sekarang mereka semua ini kurang tahu mereka berada di mana, dan banyak sekali para membernya itu yang memburu mereka ya untuk dimintai pertanggungjawaban. Itulah adalah curhatan yang ada dalam investor atau member DNA Pro ya. Hanya saran aja, teman-teman sebaiknya lebih cepat untuk minta daripada leader-leader Anda ya, karena kalau Anda minta pertanggungjawaban di atas leader Anda atau di atas yang mengajak Anda, itu kemungkinan besar untuk cair sulit sekali ya. Lebih baik kalau jika Anda itu member, investor, itu lebih baik kalau memang orang yang mengajak Anda dulu itu hanya hanya menjanjikan janji-janji manis doang tanpa memberikan resikonya, menjelaskan resikonya apa, kerugiannya apa, itu lebih baik Anda mintai pertanggungjawaban. Tapi kalau yang ngajak Anda atau leader Anda sudah memberikan resiko, terus kerugiannya apa dan sebagainya, memang harus Anda pahami itu risiko sudah Anda pahami dan Anda sudah siap akan risiko tersebut. Kalau Anda hanya dijanjiin manis, kan terkadang leader itu akan ada dua. Kalau dalam money game itu leader yang transparan, jadi dia tidak
terlalu, memang dia agresif mencari orang untuk gabung, tapi dia memberikan informasi secara lengkap, secara detail, sehingga kalau terjadi apa-apa ya sudah tahu gitu ya. Tapi juga ada yang leader yang mengajak Anda itu hanya memberikan hal-hal positif, hal-hal tanpa risiko, bahkan mengatakan nggak mungkin scam, tidak mungkin, dananya aman dan sebagainya. Itu yang harus Anda kejar, karena kalau Anda mengejar di atasnya orang yang mengajak Anda itu biasanya sulit ya, kemungkinan besar cair sulit sekali. Apalagi sekarang ini para foundernya sudah mulai cuci tangan ya. Semoga Anda cepat bergerak dan uangnya kembali, dan semoga sukses selalu ya.